Rangga Jatinya di kelas ekonomi New Generation. Pencet pintu otomatis. Memasuki pintu boarding, mohon persiapkan tiket dan kartu identitas asli Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Jember. Nah, hari ini tanggal 28 Desember 2024, saya akan naik kereta api kesayangan saya, kereta api terfavorit saya, yaitu kereta api Rangga Jati, dengan tujuan saya untuk ke Surabaya lagi. Nah, hari ini saya naik Rangga Jatinya di kelas ekonomi New Generation yang modifikasi ya, bukan yang stainless steel. Jadi ini modifikasi dari kereta api Kemenhub yang dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai menjadi kereta ekonomi New Generation. Nah, jadi gimana keseruannya? Yuk gas, langsung aja kita masuk ke dalam rangkaian. Nah, kebetulan hari ini saya kedapatan jatah K3 01248 JAKK atau K3 merupakan kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 12 alias tahun pembuatannya yaitu tahun 2012. 48 adalah nomor absennya yaitu kereta ekonomi nomor 48 yang diproduksi tahun 2012. Nah, JAKK ini merupakan depo induknya. Jadi kereta ini itu berada di naungan depo induk Jakarta Kota. Lalu di sini mulai dinasnya tanggal 24 Mei 2012. Nah, rangkaian ini, kereta ini K3 01248 JAKK ini, ekonomi satunya Rangga Jati, adalah rangkaian ekonomi bekasnya Jayabaya sebelum ganti ke stainless steel, ganti ke ekonomi New Generation stainless steel. Kenapa? Karena ini ya, sekalian kita coba masuk. Saya duduk di nomor 18A. Sayang banget dapat yang di depan ya. Nih, saya kira 18A di belakang, ternyata dapat paling depan. Nah, ini saya duduk di sini. 18A paling depan. Jadi begini untuk view paling depan. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, kenapa kok saya tahu ini bekasnya kereta api Jayabaya dulu, yaitu ini nih ciri khasnya, pegangan tangan yang ada di kursi. Mungkin kalau kalian yang udah pernah naik Jayabaya dulu waktu masih pakai ekonomi New Generation modifikasi, kalian pasti hafal banget dengan ciri khas kursinya Jayabaya yang seperti ini. Jadi ini merupakan lungsurannya kereta api Jayabaya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Rangga Jati akan diberangkatkan dari stasiun Jember menuju stasiun akhir. Jadi untuk fasilitas di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini dimulai dari paling depan. Di sini seperti biasa ada stop kontak. Nah, ini stop kontaknya yang standarnya Indonesia ya, bukan yang universal. Terus ini ada gantungan besar untuk menggantung jaket, tas, atau dan lain sebagainya. Lalu di atas ini ada tirai. Nah, tirainya ini model tirai tarik. Sudah tirai kekinian ya, standarnya tirai sekarang. Terus di sebelah sini itu ada tombol untuk mereclining seat. Jadi ini seatnya itu bisa direbahkan ya teman-teman. Terus juga untuk seatnya ini juga bisa di revolving. Nah, gimana caranya? Untuk revolving atau memutar arah ini, kalian tinggal menekan atau menginjak pedal yang ada di situ. Jadi pedal kuning yang ada di bawah kursi itu merupakan pedal untuk memutar arah kursi. Nah, untuk kereta api ekonomi New Generation modifikasi ini semuanya secara keseluruhan menghadap ke arah depannya. Jadi sudah anti mundur-mundur geng dan anti adu dengkul. Kalau kalian di seat ujung, ini keunggulannya di seat ujung adalah kalian akan mendapatkan space duduk yang lebih luas. Jadi ini lebih dari 2 jengkal ya dari sini. Nah, sekarang kita coba kalau duduk di sini. Nah, tuh cuma sejengkal teman-teman. Tapi untuk ke depan ya ini masih bisa nyelonjor karena penyangga kursinya ada di tengah. Jadi nggak mengganggu area selonjoran depan.
Jadi kalau yang di paling depan sendiri memang ininya luas, tapi kalian space untuk seluncurnya ini minim ya teman-teman, karena kalian di depan ini kepentok sama tembok. Nah, terus juga ini ada pengikat kursi roda. Jadi rangkaian ini sudah mendukung atau mensupport difabel. Jadi buat kalian yang membawa kursi roda itu bisa ditaruh di sini dan diikat. Terus juga ini khusus untuk di rangkaian Jayabaya aja ya, X Jayabaya ya. Untuk di rangkaian X Jayabaya, di setiap belakang kursinya itu ada pegangan tangan. Nah, tapi untuk selain Jayabaya kayak X Gaya Baru Malam Selatan, lalu X kereta-kereta yang lain itu nggak ada teman-teman. Jadi cuma khusus di Jayabaya. Jadi gitu. Oke, mari kita nikmati perjalanan kali ini bersama kereta api Ranggajati. Nah, ini berhubung saya pesannya Ranggajati ini pakai Tarsus ya teman-teman. Belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Saya milih kursi 18A, 18B. Ini ekspektasinya ada di paling belakang. Nah, tapi inilah bukti ketidakpastian dari rangkaian kereta. Terkadang nomor besar tuh di belakang, tapi kadang nomor besar juga di depan. Nah, ini salah satu zoomnya adalah tara. Aduh, sayang banget. Ini kaca filmnya gelap banget temen tuh. Bedain sama yang atas. Ini sama ini. Asli ini gelap banget. Tapi kalau perjalanannya menghadap matahari sebelah sana, alias mataharinya ntrong ke sini, ini bagus. Tapi berhubung ini perjalanannya masih subuh, jadi agak kurang nyaman ya. Jadi kita nggak bisa melihat pemandangan full secara keluar. Nah, kenapa saya nggak milih kursi tengah? Karena sepengalaman saya waktu naik Mutiara Timur dulu yang ekonomi New Generation modifikasi, saya dapat kursi tengah, jendelanya dikit banget, cuma segini. Dulu dapat jendelanya Mutiara Timur cuma segini. Akhirnya waktu saya keliling-keliling rangkaian, saya lihat kursi yang paling depan, kursi ujung rangkaian itulah yang paling terjamin dapat jendela. Kayak itu tuh, 19C dapat jendela ya, dan porsinya lumayan besar. 18A ini juga dapat jendela, porsinya lumayan besar. Karena kursi belakang, kursi 17A ini jendelanya agak kecil teman-teman, besaran porsi temboknya. Ya gak apa-apa lah, karena emang resikonya ekonomi New Generation modifikasi ya. Gak semua kursi dapat jendela full. Kayak contohnya ini nih, 18C, 18D dapat jendela pas banget tengah-tengah, porsi jendelanya dikit banget. Tapi kursi 17C, 17D ini dapat jendelanya porsinya gede. Jadi agak tricky banget ya buat milih kursi di ekonomi New Generation modifikasi. Jam 5:15 tepat, kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Jember. Dan ini penumpangnya yang membludak banget. Sudah bisa ditebak ya dan tidak bisa diragukan lagi. Itu adalah penumpang dari kereta api lokal Pandanwangi yang akan berangkat 15 menit di belakang Ranggajati ini menuju ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Ranggajati yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cirebon. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 37 menit. Dan ini jam 5:27 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Rambi Puji. Jam 5:30 menit, kereta api Ranggajati kembali diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji. Jam 5:48 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Tanggul. Nah, stasiun Tanggul ini merupakan stasiun ujung paling baratnya Kabupaten Jember yang masih melayani penumpang ya. Setelah Tanggul ini melayani penumpang lagi itu baru nanti di Kelakang.
sejauh mata memandang nampak dari kejauhan di sana terlihat Gunung Semeru, atap tertinggi Pulau Jawa. Nah, Gunung Semeru ini kalau nggak salah lihat berita ya, baru-baru ini tuh ada erupsi teman-teman, entah Semeru entah Raung, lupa saya. Jadi ini puncaknya tertutup awan itu. Seandainya cerah, kita bisa ngelihat batas vegetasinya dan jalur laharnya itu dari jauhan. Kalau lagi mendung ini ya nggak kelihatan, tapi kalau lagi cerah bagus banget teman-teman. Jam 6:21 kita telah tiba di stasiun Klakah. Jadi di stasiun Klakah ini kereta api Ranggajati hanya berhenti sebentar ya. Berhenti normal, nggak ada persilangan, nggak ada apapun. Jadi berhentinya cuma ya 2-3 menitan lah. Dan ini sudah persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Klakah. Jam 6:25 kereta api Ranggajati kembali diberangkatkan dari stasiun Klakah. Stasiun Klakah ini merupakan satu-satunya stasiun yang masih melayani naik turunnya penumpang di Kabupaten Lumajang ya. Selain Klakah ini sebenarnya ada satu, yaitu stasiun Jatiroto yang masih melayani penumpang, itu cuma Tawangalun. Nah tapi itu cuma arah Malang aja teman-teman, yang arah Banyuwangi itu nggak melayani aja. Jadi cuma satu kali keberangkatan dari Jatiroto. Nah, untuk stasiun Klakah ini hampir semua kereta berhenti dan melakukan proses naik turunnya penumpang di sini. Cuma ada satu kereta ajaib, aneh bin ajaib, yang melintas langsung stasiun Klakah ini, yaitu kereta api Sri Tanjung. Bayangin teman-teman, Sri Tanjung itu merupakan kereta api subsidi PSO ekonomi 106 tempat duduk dari Ketapang ke Lempuyangan. Tapi dia berhasil mengalahkan kayak kereta api Pandalungan, Wijaya Kusuma, Belambangan, Ranggajati, lalu Logawa yang notabene itu kereta dengan harga komersil atau non subsidi PSO. Ini saya juga nggak tahu kenapa Sri Tanjung dia melintas langsung sendiri di sini, padahal dulu Pandalungan tuh awalnya juga melintas langsung di Klakah, tapi akhirnya dia berhenti di Klakah. Nah ini Sri Tanjung dari dulu nggak tahu kenapa sampai sekarang nggak diberhentikan secara reguler di Klakah. Mungkin di KPK 2025 nanti ya, bulan Februari, 2 bulan lagi. Oke, jam 6:59 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan di sini kita akan berhenti kurang lebih selama 5 menit untuk mengisi air toilet mungkin ya, karena itu ada petugasnya di atas. Dan menjelang kedatangan kita di stasiun Bangil, kita bertemu dengan jalur dari arah Kertosono, Blitar, Malang. Jadi ini percabangan dari arah jalur kantong ya. Kereta yang lewat sini itu biasanya kereta api komuter lain Penataran, komuter lain Doho, lalu Jayabaya. Juga ada kereta api Tawangalun yang dari Ketapang ke Malang. Dan dengan kita melewati percabangan ini pula, kita juga sudah melewati Daop 9 Jember, dan secara resmi kita telah masuk di Daop 8 Surabaya. Oke, jam 8 pagi tepat kereta api Ranggajati saat ini perjalanannya telah tiba dan berhenti di stasiun Bangil. Nah, di stasiun Bangil ini kita rencananya akan bertemu atau bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir ke stasiun Jember. Jam 8:10 kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Bangil.
loko dinasnya itu kemarin dulu sempat ini ya, sempat macet alias main generatornya itu rusak. Dan loko dinas itu 8353, dia cuma dinas Langsiran di Kalimas. Nah sekarang semenjak mutasian lokomotif dari Kertapati, CC 2018353 itu kembali jalan dengan normal. Dan sekarang dia dinas kereta dengan jarak terjauh nomor 2 di Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk lagi. Sebentar lagi berangkat ini. Jam 8:13 kita telah diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil. Ini telatnya lumayan ya. Soalnya tadi Pandalungan harusnya tuh bersilang di Bangil sama Ranggajati jam 8. Tapi tadi baru masuk jam berapa ya? Jam 8:06, jam 8:09. Antara itu deh pokoknya. Jadi tadi Pandalungan tuh agak telat dikit. Jadi berimbas juga sama Ranggajatinya, berangkatnya juga agak telat. Jam 8:33 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di sini kita bertemu dengan komuter lain Supas ini sepertinya. Dari Surabaya ke Pasuruan. Nah, normalnya yang datang duluan itu Ranggajati dulu teman-teman. Ranggajati masuk jalur 2, setelah itu Supas masuk jalur 1. Nah, tapi berhubung ini tadi Ranggajati berangkat Bangilnya telat 12 menitan, jadi lumayan ya telatnya ya. Gara-gara nunggu Pandalungan itu, akhirnya Supas duluan yang masuk di jalur 2 dan Ranggajati masuk di jalur 1. Jam 8:35 kereta api Ranggajati kembali diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Sampai berangkat Sidoarjo ini sebelah saya masih kosong ya teman-teman. Sebuah kenikmatan yang hakiki kalau naik kereta, terutama yang seatnya dua-dua sendiri-sendiri gini. Sebelah kita kosong, jadi kita bisa leluasa menguasai 2 seat. Kalau misal nggak mau di jendela ya bisa di seat lorong, tapi kalau misal mau lihat pemandangan bisa di seat jendela. Oke, berhubung barusan Sidoarjo itu merupakan stasiun pemberhentian terakhir saya sebelum stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng, maka seperti biasa saya akan nge-review rangkanya di sini aja ya, biar ntar waktu menjelang monokromo udah nyantai. Sekarang kereta api Ranggajati sudah memakai kereta kelas ekonomi New Generation modifikasi sejak bulan apa ya waktu itu, pokoknya nggak jauh setelah Logawa ganti rangkaian. Ranggajati ini ikut ganti rangkaian teman-teman, dari yang mulanya eksekutif dan bisnis sekarang menjadi eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi. Nah, untuk kereta ekonomi New Generation modifikasi sendiri ini, dasarnya dahulunya itu adalah kereta ekonomi Kemenhub isi 80 tempat duduk yang kemudian dirombak oleh Balayasa Manggarai baru-baru ini ya. Kalau rangkaian ini karena bekasnya Jayabaya dari tahun lalu, dan kapasitasnya adalah 72 penumpang. Jadi sedikit lebih berkurang ya dari kapasitas asli kereta ekonomi Kemenhub yang awalnya 80, karena jadi kereta ekonomi New Generation modifikasi jadi 72 penumpang aja. Dan kemudian untuk tarifnya, nah ini nih tarifnya Ranggajati sekarang asli mahal banget teman-teman. Dulu untuk ekonomi New Generation ini dari Jember ke Surabaya Gubeng sekarang itu harganya Rp290.000. Asli mahalnya loh ya Allah. Dulu ya zamannya saya terakhir kali naik Ranggajati, Rp290.000 itu sudah dapat kelas eksekutif. Nah sekarang tarif batas atasnya Ranggajati kelas ekonomi yaitu Rp290.000. Nah pasti kalian berpikir kan, oh aman karena masih ada tarif khusus. Nah tadi kan saya belinya pakai tarif khusus. Saya pikir itu harganya ya 100.000, 105.000 lah, karena saya lihat di websitenya tarif khusus, harga tarif khusus dari Jember ke Surabaya Gubeng untuk kelas ekonomi yaitu sekitar 100.000. Nah walaupun hari ini weekend, jadi saya mikirnya itu sekitar ya paling nggak naiknya 5.000 atau 10.000 lah, jadi 105 atau 110.000. Nah tapi ternyata begitu saya pesen tadi, kagetnya
harganya ekonomi new generation modifikasi ini dari Jember ke Surabaya Gubeng tarif khusus saja 130.000 teman-teman. Gile. Yang mana 130.000 itu kalau normal sudah dapat tarif khususnya kelas eksekutif. Jadi eksekutif Ranggajati ini sekarang harganya 160.000 ya untuk tarif khusus, ekonominya 130.000. Nah, berbeda dengan kereta api Mutiara Timur. Kemarin saya sempat ngecek untuk harga tiket kereta api Mutiara Timur tarif khusus dari Jember ke Surabaya Gubeng, ekonominya kan sama-sama ekonomi new generation modifikasi nih. Dan rangkaiannya pun sama, yaitu ekonomi sama eksekutif. Untuk tarif khususnya kereta api Mutiara Timur nih harganya 105.000 teman-teman. Dan untuk eksekutifnya harganya 130 atau 140 gitu. Jadi terpautnya jauh banget ya antara Ranggajati sama Mutiara Timur. Kalau Ranggajati 130 ekonominya, eksekutifnya 160. Kalau Mutiara Timur cukup ekonominya cukup 105.000 dan eksekutifnya cukup antara harga 130 sampai 140.000. Dan sekarang menurut saya ya, semenjak Ranggajati ganti bisnisnya jadi ekonomi, untuk kualitas rangkaian sih, maksudnya kualitas fasilitas ya, mulai dari kursi ini aman, malah upgrade ya hitungannya ya daripada bisnis. Nah, tapi untuk kualitas rangkaian, nah ini nih kualitas rangkaiannya bisa saya bilang cukup jelek ya. Bisa dibilang, bisa didengar dari tadi itu ada suara kriat-kriat lah, gelodak-gelodak lah, dan bantingan suspensinya itu keras teman-teman dibanding yang bisnis dulu. Ya gimana ya, ini kan dasarnya kereta ekonomi Kemenhub, jadi ya mau gimana lagi, buginya ikut buginya kereta ekonomi, nggak kereta bisnis. Jadi gitu ya. Dan nanti saya pulang naik kereta api Logawa dari Surabaya Gubeng ke Jember. Nah, ini kita bandingkan nanti ya. Begitu nanti saya naik Logawa, kita bandingkan antara kereta ekonomi new generation yang modifikasi dan ekonomi new generation yang stainless steel atau yang asli dari PT Inka. Dan untuk kursinya di sini ada headrest ya. Headrestnya ini lumayan. Jadi kalau kalian tidur kepalanya nggak goyang-goyang atau malah bersandar ke penumpang sebelah. Terus juga untuk tipe kursinya ini sudah tipe captain seat, bukan tipe long seat lagi. Jadi duduknya sudah dua-dua dan dipisahkan oleh armrest di tengahnya. Nah, ini juga kalian bisa mengatur reclining kursinya yang ada di situ. Nah, itu tombol aturan reclining seat, dan yang di bawah yang pedal warna kuning itu adalah pedal untuk mengatur revolving. Jadi kursinya kereta ekonomi new generation modifikasi ini bisa diputer ya. Jadi semisal kalian duduknya berempat satu rombongan gitu, yang depan ini bisa diputer, jadi ada depan nih sini yang sama yang sini. Jadi biar enak gitu ngobrolnya. Dan untuk arah laju kereta, sekarang kereta ekonomi new generation itu sudah maju semua ya, sudah searah. Jadi kalian tidak perlu memperdebatkan arah laju. Nah, yang kalian perdebatkan sekarang kalau naik ekonomi new generation modifikasi atau ekonomi new generation stainless steel pun, yang kalian perdebatkan sekarang adalah bukan karena maju mundurnya kereta lagi, tapi karena jendelanya yang porsinya itu nggak tentu teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini nomor 19C itu jendela porsinya gede, bahkan bisa dihitung itu full. Tapi kursi nomor 18CD ini jendelanya nggak dapat teman-teman, jadi cuma dapat sedikit di depan sama di belakang. Itu bisa dibilang ini dapatnya tembok ratapan. Terus untuk kursi 17CD ini dapatnya juga jendela full. Lalu kursi nomor 16CD itu dapatnya jendela setengah. Nah, saya kursi 18AB dapat jendela ya hitungannya setengah lah ini, walaupun bisa masih lumayan besar ya. Terus kursi belakang saya 17AB itu dapatnya tembok dulu agak besar porsi temboknya, habis itu baru jendela. Jadi agak tricky ya kalau naik ekonomi new generation modifikasi ini, mana yang dapat jendela full, mana yang dapat jendela separuh, mana yang nggak dapat jendela sama sekali. Kita jam 8.51 melintas stasiun Waruh dan kita bertemu dengan komuter lain Penataran dengan tujuan akhir ke stasiun Blitar via Malang. Harganya Ranggajati ini yang bisa dibilang mahal. Saya tetap merekomendasikan kereta ini buat teman-teman yang mau ke Jogja dengan jam yang pas banget dan kalian punya budget yang lebih. Saya saranin deh kalian naik Ranggajati ini. Kenapa? Karena Ranggajati ini dari Jember ke stasiun Yogyakarta
dia itu nyampe Jogja ya pas jam 2 siang. Jadi begitu kalian turun di stasiun, kalian langsung bisa check-in hotel tanpa harus membayar lebih untuk early check-in. Nah, begitu pula arah sebaliknya, kereta api Ranggajati yang dari Cirebon ke Jember, dari Jogja ke Jembernya dia itu jam setengah 12 siang teman-teman. Jadi udah jam-jamnya check out hotel ya. Nah, begitu pula kalian juga udah nggak perlu bayar lebih untuk check out lebih awal gitu. Jadi pas mau jam datangnya pas, tapi jam berangkatnya juga pas banget. Jadi saya saranin ya, kalau kalian mau ke Jogja dan kalian punya budget lebih, saya saranin naik Ranggajati ini. Iyalah, itu udah jam 8.55 dan ini kita belum lewat stasiun Kedangan, baru lewat Waru. Sementara jam 8.55 harusnya Ranggajati itu sudah masuk stasiun Surabaya Gubeng. Gila ya, telatnya lumayan parah ini. Harusnya jam segini udah masuk stasiun Gubeng, tapi jam segini Kedangan aja belum lewat teman-teman. Apa udah lewat ya? Barusan Waru soalnya. Ya intinya gitulah. Ini harusnya jam 8.55 kita udah masuk stasiun Gubeng. Dan ini masih di daerah, kalau nggak Waru ya menjelang Wonokromo. Oke, ini kita sudah di dekatnya flyover Wonokromo ya. Dan itu adalah rel dari arah stasiun Jogja. Dan ini kita persiapan melintas langsung stasiun Wonokromo. Jadi karena Ranggajati ini tergolong kereta kelas atas, jadi dia melintas langsung stasiun Wonokromo. Dan ini jam 8.58 kita baru melintas langsung stasiun Wonokromo. Kemungkinan ini kayaknya kita ketemu Argo Semerunya di lintas deh. Biasanya kan Argo Semeru sama Ranggajati ini ketemunya di Gubeng. Nah, tapi berhubung ini jam 8.58 aja Ranggajati belum sampai, kemungkinan ketemunya di lintas. Tapi juga bisa lebih sih. Oh, ini ada kereta ini, komuter lain apa ya, Arjonegoro mungkin. Kita lihat aja apakah Ranggajati dan Argo Semeru akan papasan di lintas atau tetap normal di stasiun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Jam 9.03 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini penumpangnya Argo Semeru teman-teman, asli. Penumpangnya Argo Semeru, penumpangnya Ranggajati. Penumpangnya Argo Semeru ini belum naik, ketinggalan dong. Panoramik guys. Set penumpangnya penumpangnya full, ngeri. Oke, kereta api Batara Timur sudah melintas. Maka dengan begitu, dengan berakhirnya dengan sampainya saya di stasiun Surabaya Gubeng, maka berakhirlah pula perjalanan saya bersama kereta api Ranggajati dan berakhirlah pula untuk video ini. Nanti saya pula menggunakan kereta api Logawa. Nah, nanti kita bandingkan ya antara kereta ekonomi New Generation yang modifikasi dengan kereta ekonomi New Generation yang asli atau yang stainless steel, yang orisinil dari Inka. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.